warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin, ngersanipun para bapak-bapak, ibu-ibu, kanca-kanca sedaya ingkang tansah kawula mulyaken, wabil khusus Akhinal Karim Al-Habib Husain bin Ali Zainal Abidin Al-Jufri ingkang kawula mulyaken, dalu menika pangapunten sanget Habibidin boten saged rawuh amargi taksih nyandang gerah nyuwun pandonganipun Fatihah, mugi-mugi tansah dipun paringi enggal-enggal waras, amin ya rabbal alamin. Al-Hadini as-Salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam kali ini insyaallah akan kami sampaikan tentang babu sholatil jamaah. Saya ingin membahas sedikit tentang sholat jamaah. Ini merupakan motivasi bagi saya pribadi lan kagem panjenengan. Saya ingin memberikan mauidhah terhadap diri saya pribadi, dan semoga apa yang kami sampaikan ini betul-betul ada manfaat, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita tahu tentang ilmu tersebut kemudian kita mengamalkan, itulah yang disebut ilmu manfaat. Kalau kita hanya sekedar tahu tapi belum mampu melakukan atau tidak mau melakukan, maka itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu semoga ini menjadikan motivasi bagi kita dan menjadikan al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah wa minhu qauluhu ta'ala faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wa kadza qauluhu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wa syar'an rabtu salatil ma'mum bi salatil imam. Jadi salah satu motivasi dalil jamaah di dalam Al-Qur'an itu ada pada surat An-Nisa ayat 102. Ketika Kanjeng Nabi itu pada saat itu melakukan peperangan. Jadi di dalam Al-Qur'an wa idza kunta fihim faltakum. Wa idza kunta fihim faltakum. Apa terusannya itu? Terus apa? Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Wa idza kunta fihim. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk melakukan peperangan, Kanjeng Nabi Muhammad itu tetap tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat jamaah. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat jamaahnya disertai dengan sholat khauf. Jadi sholat yang pada tengah-tengah peperangan, Kanjeng Nabi itu tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat tersebut dengan berjamaah. Berarti begini, Nabi Muhammad yang dalam waktu genting saja tetap diperintahkan sholat maktubah dengan disertai jamaah, apalagi kita yang di Indonesia ini orangnya semuanya aman. Ketika sholat itu enggak diobrak-obrak, gitu ya. Ya, sholatnya tidak diobrak, enggak pernah ada obrakan. Jangan sholat, tidak pernah ada. Ketika kita sholat di masjid nyaman, di musola tenang, semuanya nyaman. Dalam keadaan genting saja itu kita dianjurkan untuk jamaah. Apalagi orang yang dalam keadaan tenang-tenang saja, maka lebih harus untuk melaksanakan maktubah dengan disertai jamaah. Itu di ayat tadi di dalam Al-Baqarah 100 An-Nisa 102. Oleh karena itu orang yang sakit
itu tetap dianjurkan jamaah. Ya Pak ya. Orang yang sakit itu tetap dianjurkan jamaah. Apalagi yang tidak sakit alias sehat, maka lebih-lebih dianjurkan untuk jamaah. Ya. Jadi itu kehebatan jamaah. Saya pernah masih dalam keadaan sakit, tetap saya usahakan untuk jamaah. Saat itu pernah saya itu jalan-jalan di pasar, kaki saya keseliu. Jadi akhirnya saya itu di kamar terus, nggak bisa keluar hampir 1 bulan. Ya tetap sholat jamaah sebisa mungkin dengan istri. Saya tidak berdiri, tetapi saya sholatnya duduk. Wudhu saja saya suruh ngambilkan 1 cibuk agar saya buat wudhu di tempat, kemudian saya sholat, kemudian saya jamaah. Saya tetap sebagai imam meskipun saya dalam kondisi duduk. Kira-kira niki wonten sing pernah napa mboten? Meskipun sakit, nggak bisa berdiri, duduk, tetap sholat itu dilaksanakan dalam kondisi jamaah. Nah, sementara istri saya suruh jadi makmum di belakang saya. Jadi orang yang sakit itu tetap dianjurkan betul untuk jamaah, meskipun nggak bisa hadir di masjid. Apalagi orang yang sehat. Orang yang sepuh tetap dianjurkan jamaah, apalagi adik-adik yang masih muda, maka tetap harus dianjurkan jamaah. Oleh karena itu, keutamaan daripada jamaah itu luar biasa banyak, tetapi di sini akan saya sebutkan beberapa. Salah satunya adalah qabulus sholah, diterimanya sholat kita. Kita itu kalau sholat kepinginnya apa? Kita diterima. Kalau sholat kita tidak diterima, percuma. Wes kesel-kesel sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Makanya di surat Al-Fatihah itu untuk mengenalkan kita diawali dengan Fatihah, itu Allah mengenalkan pada kita dengan domirna. Tidak ada satupun di antara di Fatihah itu menggunakan domir mutakalim wahdah. Akan tetapi yang dikenalkan adalah mutakalim ma'al ghair. Kalau bahasa nahwunya begitu, mutakalim ma'al ghair ya. Oleh karena itu di sana disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah domir yang dikenalkan Allah kepada kita pertama kali, bukan domir mutakalim wahdah, akan tetapi domir mutakalim ma'al ghair. Itu menandakan bahwa kita itu disuruh untuk bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dilanjutkan ayat setelahnya, ada ihdinas siratal mustaqim. Menggunakan ihdina, bukan menggunakan ihdini. Menggunakan iyyaka a'budu, bukan, tetapi menggunakan iyyaka na'budu. Tidak menggunakan wa iyyaka asta'in, tidak, tetapi menggunakan wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang kalau doa itu bersama-sama, potensi doa itu dikabulkan itu lebih besar daripada kalau orang itu doa secara pribadi ya. Karena potongannya seperti saya ini mosok dongone mandi lah yo ora ta ya. Jadi lebih kuat itu kalau kita gabung bersama, doa bersama-sama, dan itu lebih potensi untuk dikabulkan doa-doanya. Begitu juga sholat. Orang kalau sholatnya itu berjamaah, potensi sholat itu diterima Allah itu lebih besar daripada orang yang sholatnya munfarid, orang yang sholatnya sendirian. Kira-kira begitu. Saya contohkan begini. Niki jenengan renungi ya Mbak. Kira-kira lebih banyak mana kasus lupa ketika panjenengan ikut berjamaah atau panjenengan sholatnya munfarid? Ya, kira-kira jenengan bisa bayangkan betul? Kira-kira dalam tengah-tengah sholat kasus lupa itu lebih banyak mana panjenengan
di saat ikut jamaah atau panjenengan sholat munfarid? Jenengan sering napa mboten sholat asar dhewean, sholat duhur dhewean, terus ono sing lali, terus bingung endi leh bocah. Wis daripada pusing tak tambahi maneh kan, akhirnya gitu kan. Ya. Jadi jenengan kalau sholatnya dhewean, aku mau untuk wis untuk 5, wis untuk 4 opo 3. Daripada pusing akhirnya sampean wis tak pilih 3 wae jari fikih, tak pilih 3 mesti genepe. Kira-kira potensinya lupa itu lebih banyak mana? Di saat jenengan sendiri atau posisi jenengan jamaah? Oh, oke. Okay. Kalau jamaah enak, kalau kita lupa kira-kira ada yang mengingatkan enggak? Enggak mungkin kan makmum seluruhnya kompak jarno wae imame salah ya wis kan gitu kan enggak. Pasti kalau ada imam yang salah, pasti di belakang kalau panjenengan ikut lupa juga, pasti ada orang di sampingnya mengingatkan. Subhanallah, ya, masih diingatkan. Jadi potensi lupa pada saat pada saat panjenengan sholat munfarid itu jauh lebih besar daripada panjenengan sholatnya itu jamaah. Oleh karena itu saya sebut orang yang sholatnya jamaah, potensi ibadahnya untuk diterima itu jauh lebih besar daripada orang yang sholatnya munfarid. Oleh karena itu ini adalah keutamaan daripada sholat jamaah. Kemudian ini juga begini, daf'ul waswas. Nah, ini ada keutamaan lagi ya, daf'ul waswas wal khifdu minasyaiton. Orang yang sholatnya jamaah, potensi diganggu setan itu minim. Tapi meskipun tetap ada ya. Dibanding kalau panjenengan itu sholatnya sendirian. Orang itu kalau sholat sendirian, dia harus fokus betul. Enggak punya teman, dia harus fokus. Tapi terkadang orang itu fokus itu enggak kuat, akhirnya gelambiar. Itu kalau sholatnya apa? Munfarid. Tetapi kalau sholatnya panjenengan jamaah, maka akan terbantu, akan terdorong, akan tertarik oleh teman-teman dan oleh imamnya, sehingga potensi untuk sholat jamaah itu lebih memudahkan seseorang agar terhindar dari apa? Setan. Jadi orang patut diganggu. Makanya kalau di jamaah kan begitu, kalau kamu jamaah softnya jangan benggang-benggang, jangan sampai ada jarak kira-kira bisa dimasuki ya. Itu kan begitu kan, dianjurkan jamaah ojo sampai benggang-benggang. Karena apa? Potensi setan masuk ke soft dan kemudian mengganggu yang lain itu lebih mudah. Oleh karena itu kalau kita jamaahnya betul, insya Allah potensi setan untuk masuk menggoda itu akan sulit. Nah ini kalau ini kita sholatnya sendirian, ning pinggir gak ono wong, ning pinggir gak ono wong, ya wis, cara pertahanan untuk benteng dari setan ini lebih kropos, lebih kuat kalau kita sholatnya apa? Jamaah. Jadi itu keutamaan daripada jamaah. Kemudian kalau maghfiratul dzunub ya, maghfiratul dzunub, diampuni dosa-dosa kita itu fadilahnya sangat luar biasa dan banyak keterangan daripada hadis. Kalau kita misalnya ruku, maka dosa-dosa kita kejatuh, kemudian kita bangun daripada ruku misalnya, dosa-dosa kita juga banyak yang jatuh. Kalau keterangan itu sangat banyak sekali. Itu sebagian daripada keutamaan kalau kita sholat berjamaah. Kalau mendapatkan peringkat 20 darajah itu banyak riwayat menyebutkan itu lebih utama daripada kalau kita sholat sendirian. Pernah ada cerita dari sebagian ulama sufi. Dulu ada sebagian ulama sufi itu pernah ketinggalan sholat isya ya, jadi dia tidak ikut jamaah. Pernah ada salah seorang sufi itu ketinggalan sholat isya, jadi gak ngonangi jamaah isya. Pada akhirnya ketika dia datang ke masjid, semuanya sudah rampung, mencari kanan kiri yang diajak mau ikut sholat jamaah nggak ada.
nggak ada. Akhirnya ulama sufi ini punya inisiatif pribadi, kesana kemari nggak ada orang yang tidak bisa lagi diajak jamaah. Akhirnya beliau punya inisiatif, bagaimana kalau isaknya saya ulangi sebanyak 27 kali. Akhirnya semalaman itu beliau mengulang isya sebanyak 27 kali. Wong katanya keutamaan sholat jamaah itu adalah 20 derajat dibanding orang yang sholat munfarid atau sendirian. Akhirnya malam itu beliau melakukan sholat sebanyak 27 kali isya. Berarti 27 kali 4 berapa? Pinten kira-kira? 27 kali 4 berapa? 108 nggih. 108. Berarti malam itu beliau sholat sebanyak 108 rakaat. Berarti isya diulangi 27 kali. Akhirnya sampai kesel, beliau ketiduran. Ketika ketiduran itu beliau bermimpi sedang kejar-kejaran naik kuda. Ini mimpi ya. Kejar-kejaran naik kuda, dan pada akhirnya kuda ini sudah ditepuk dengan keras. Ayo sing banter. Namanya aja sudah kalah set ya. Yang teman tadinya ikut jamaah langsung balapan mau wes gitu aja. Ibaratnya sepeda grand dibanding Vario ya kalah ya. Sepeda grand banding Vario balapan mau wes gitu aja. Vario wes tanpa mikir ya. Jadi langsung wes gitu aja. Lah sing grand saya ngeget ya terus ora tekan-tekan. Jadi meskipun sama-sama 27 kali, ternyata orang yang sholatnya isya sekali dengan disertai jamaah itu melayune banternya bukan main. Tapi yang sholat 27 kali isya diulangi tadi itu masih tetap lambat dan kalah jauh. Itu diulangi 27 kali, apalagi yang tidak diulangi sama sekali. Jadi itu adalah beberapa keutamaan daripada kita sholat berjamaah. Jadi bagaimana mensikapi untuk keseharian kita? Kalau mungkin barangkali ada kiai punya santri yang bisa diajak jamaah terus, enak gitu ya. Nah bagaimana kalau orang-orang yang bukan kiai, nggak punya santri, kadang jam jamaah pas tepak masih belum sempat untuk hadir di masjid, tetap kita upayakan tetap jamaah. Mungkin barangkali dengan istri kita, kalau di kantor dengan teman-teman kantor kita. Kalau misalnya di awal waktu kita ketinggalan, kita berupaya untuk mencari orang-orang, mungkin barangkali ada yang belum sholat duhur misalnya, diajak untuk sholat duhur bersama. Jadi karena kita melihat keutamaan daripada jamaah itu sangat luar biasa, upayakan sedikit pun meskipun jenengan tesenem niki konco-konco rebana niki meskipun jenengan nem tetap jamaah tidak boleh ditinggalkan. Meskipun sesibuk apapun acaranya jenengan sering tampil terus, tak delok live kok tampil terus niki sesibuk apapun jenengan jangan sampai meninggalkan jamaah. Ben koyok-koyok tujuane urip niku mung jamaah, kabeh iku kanggo nunggu jamaah. Jadi kita niku tujuannya jamaah, kegiatan yang lain itu anggap saja untuk menunggu jamaah. Jadi kegiatan untuk menunggu jamaah. Insya Allah kalau begitu kita akan termotivasi. Kalau kita ingat begini berarti jamaah itu fadilahnya sangat luar biasa. Kalau panjenengan istiqomah berarti insya Allah panjenengan mudah untuk diangkat jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya lanjutkan, ini fikihnya ya, tadi belum fikihnya. Ahkamu sholatil jamaah sab'atun. Hukum sholat jamaah itu ada 7 ya. Hukumnya ada 7, ini baru fikih ya. Jadi hukumnya sholat jamaah itu ada 7, insya Allah 5 menit selesai. Yang pertama, sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Jadi sholat jamaah hukum yang paling termahal yaitu fardu ain, paling tinggi. Apa itu? Sholat Jumatan. Jadi sholat Jumat itu
harus disertai jamaah, dan jamaahnya itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Enggak ada pendapat sedikit pun yang mengatakan fardu kifayah. Jangan mudah terkecoh kalau ada orang misalnya bilang sholat Jumatan itu fardu kifayah. Ijma mengatakan sholat Jumatan itu hukumnya fardu ain, jamaahnya juga fardu ain. Jadi ora usah wis ono sing Jumatan aku gak usah Jumatan. Enggak, salah itu. Illa li udhrin, kecuali kalau memang ada udzur, dia enggak kewajiban lagi untuk Jumatan. Bisa dipahami ya? Jadi jamaah yang pertama adalah hukumnya fardu ain. Nah, fardu ain ini hanya khusus pada sholat Jum'ah. Illa li udhrin, kecuali kalau orang itu punya udzur Jumatan. Ya. Contohnya udzur apa? Sakit, enggak mampu hadir di masjid, ya, maka dia tidak wajib Jumatan, berarti diganti dengan apa? Duhur. Kemudian contoh lagi udzur, misalnya safar, ya. Safar, misalnya nggih, ya, pernah saya sampaikan di sini. Kalau panjenengan sedang bepergiannya itu pada hari Jumat itu sebelum subuh. Dini hari lah misalnya, sebelum subuh, misalnya jam berapa, jam 2 atau jam 3 sebelum subuh ya, kalian bepergian, maka nanti bepergiannya tidak harus jauh, maka nanti esok harinya kalian tidak kewajiban Jumatan, ini termasuk udzur ya, tidak kewajiban Jumatan. Cuman sebaiknya kalau kamu mungkin untuk Jumatan, ya enaknya Jumatan saja. Bisa dipahami ya? Kalau sebelum subuh. Bagaimana kalau bepergian setelah masuk waktu subuh? Maka dia, misalnya ya, kalian pergi ke Surabaya hari Jumat jam 6 pagi. Berarti panjenengan nanti harus cari Jumatan. Misalnya nanti kamu berhenti di mana, di Gresik dulu misalnya. Ya kamu harus Jumatan di Gresik. Enggak boleh, saya kan musafir. Ya, saya kan nggak wajib Jumatan, musafir. Musafir yang nggak wajib Jumatan dalam konteks Jumatan itu adalah dia perginya sebelum subuh. Kalau setelah subuh maka tetap wajib Jumatan. Oke, yang pertama. Yang kedua, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi jamaah sholat maktubah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti satu kampung harus sepakat. Makanya tidak etis, tidak elok kalau ada masjid ya sebagai syiar di kampungnya, terus nggak ada yang adzan, nggak ada yang jamaah, nggak ada yang adzan, nggak ada yang jamaah, terus dimbar kosong gitu. Ya. Itu kurang bagus. Ya. Jadi kalau kita sudah ada masjid, maka kita harus siap untuk meramaikan masjid itu dengan salah satunya adalah sholat jamaah. Enggak boleh dimbar kosong. Misalnya ya, jangan di kampungnya ada masjid, malah ditinggal lari. Jadi warga kampungnya gak sholat masjid di situ, tapi pindah di masjid lain. Itu salah itu. Ya, sholatlah di masjid yang terdekat dengan panjenengan. Karena itu adalah tugasnya meramaikan masjid adalah panjenengan. Ya, bukan kok lari. Ya, itu pendapat jamaah sholat maktubah hukumnya fardu kifayah. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi. Ya. Kalau Imam Rafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, jadi kalau Imam Nawawi itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Sudah, saya lanjutkan. Yang ketiga, ada yang namanya jamaah, itu hukumnya sunnah. Sunnah itu pada sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Ya, jadi jamaahnya hukumnya sunnah. Contohnya apa Pak? Sholat id, sholat istisqa, kemudian sholat apa lagi? Gerhana. Itu juga dianjurkan jamaah. Berarti hukumnya sunnah. Ya, jadi itu hukumnya sunnah. Ya, jadi seperti sholat apa lagi? Tarawih, ya, sholat apa lagi? Witir,
pada saat Ramadan itu sunnah. Kalau witir di luar Ramadan itu tidak disunahkan jamaah. Gitu ya. Kalau witir-witir ini lah, biasa ini ya, selain Ramadan maka tidak dianjurkan jamaah, tapi tetap witir, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Kemudian ada lagi sholat yang jamaahnya itu dihukumi mubah. Ini untuk sholat-sholat yang apa namanya, tidak dijadikan syiar. Ya. Biasanya kalau jamaah kan identik apa? Syiar. Kalau ini biasanya sholat-sholat sendiri-sendiri di rumah. Contohnya sholat duha. Ya, sholat apa? Duha. Sholat duha itu tidak dianjurkan jamaah. Tapi kalau kita melihat kondisi di lapangan, kira-kira anak-anak sekarang kalau sholat duha di sekolahan pakai jamaah apa tidak? Jamaah ya. Berarti hukumnya apa? Mubah. Mubah itu boleh. Artinya dia jamaah duha atau tidak itu nilainya sama. Enggak jamaah duha yo podo, jamaah duha yo podo. Cuman kira-kira nun sewu, kita yang pandangan kita itu setelah tiap hari itu di masjid apa ini di SMP 3 ya, itu setiap pagi itu ada sholat duha ya. Kira-kira jenengan bilang anak-anak silakan sholat duha sholat duha sendiri-sendiri, kira-kira jalan nggak? Ono sing ngobling rono, ono sing rono, marat-marit itu ya. Maka guru-guru punya inisiatif bagaimana kalau duhanya ini di sistem jamaah, maka itu hukumnya boleh, enggak masalah, no problem. Oke, jadi itu saya melihat lebih baik karena dengan begitu anak-anak mau ikut sholat duha agar bisa terlatih. Ya, contohnya begitu. Jadi sholat-sholat yang tidak dianjurkan lagi, contohnya apa? Sholat tasbih, ya. Jenengan pernah enggak sholat tasbih dewean? Enggak pernah, Pak. Lah, terus pernah ya, Pak? Lah ono acara event yang masjid sholat tasbih lagi gelem sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu tidak sunnah jamaah. Cuman kalau orang disuruh sholat tasbih sendiri, kira-kira pada mau apa enggak? Bingung ya Pak. Bingung gitu ya. Tasbih piro-piro itu bingung gitu ya. Makanya sholat tasbih itu tidak dianjurkan jamaah. Tetapi kalau jamaah mubah. Ya, jamaah itu mubah. Cuman kalau orang disuruh sholat sendiri kayaknya pada mundur. Lebih baik diajak bareng-bareng dengan sistem apa? Jamaah. Kemudian saya lanjutkan nomor 5 yaitu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu hukum di bawah makruh. Sudah pernah dengar ya? Ada hukum makruh. Di bawah makruh itu ada khilaful aula, tidak setinggi makruh. Jadi cara urutannya begini, mubah, khilaful aula, makruh, haram. Nah gitu ya. Jadi ini di bawah makruh. Contohnya kalau ada orang sholat beda status. Misalnya yang satu ada, yang satu kodok, kumpul jamaah bareng, maka hukumnya khilaful aula. Misalnya begini, panjenengan tadi siang lupa sholat duhur, berarti kan wajib kodok. Ternyata ada teman yang sholat isya, atau besok ada teman yang sholat duhur, jenengan ikut dengan sistem jamaah, maka hukumnya apa? Khilaful aula, karena yang satu ada, yang satu kodok, maka hukumnya khilaful aula. Kecuali sama-sama kodok, ya. Sama-sama ada atau sama-sama apa? Kodok. Ya, saya contohkan ya. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah, Kanjeng Nabi itu berpesan kepada para sahabat, aku ngantuk, sampai jogo ya, aku lak turu sik. Kanjeng Nabi pesan sama sahabat, nggih Kanjeng Nabi, mungkin kula gugah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi sare, sahabatnya siti peseni juga sare. Tangi-tangi srengenge sudah naik. Artinya waktu subuh sudah habis. Loh, kok ora digugah, dadi wis dukur nggih. Jadi akhirnya tangine kesiangan semuanya. Akhirnya semuanya stasiunnya adalah qadha. Kemudian Kanjeng Nabi menyerukan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi qadha subuh berjamaah. Tapi bighairi udhrin ya. Nah, itu berarti hukumnya masih disunahkan
untuk melaksanakan subuh qadha berjamaah. Oke. Kemudian ada lagi sholatnya makruh, sholat jamaahnya makruh. Contohnya itu sholat imamnya jamaah itu orang yang fasik, ya, orang yang fasik. Fasik itu orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Ya, contohnya itu kalau dijadikan imam maka sholat jamaahnya hukumnya makruh gitu ya. Kemudian yang terakhir ini yaitu sholat yang jamaahnya hukumnya haram. Ini dibagi dua, ada yang haram ma'as-sihah, ada yang haram ma'adamis-sihah. Jadi saya contohkan gini. Jadi yang haram tapi sah. Contohnya ada orang sholat jamaah. Sholat jamaah ini dilakukan di tempatnya orang lain, di rumahnya orang lain tanpa izin, tanpa permisi, tanpa izin mau melaksanakan sholat. Berarti itu namanya gosop. Jadi misalnya nun sewu nggih, kalau kita kereng-kerengan ya lewat di sawahnya orang tanpa permisi ya, itu juga enggak boleh, karena itu hak tanah miliknya orang, terus kita lewat tanpa permisi, tanpa izin, ya itu enggak boleh. Apalagi nanti bisa berdampak nun sewu, bisa berdampak suwe-suwe, karena suwe ini diliwati akhirnya koyo-koyo dadi napa Pak? Dalan. Pernah napa mboten? Suwe-suwe diliwati koyo-koyo dadi dalan. Lah wis dadi dalan jenenge bahasane dalan umum kan gitu ya. Padahal itu tanah pribadi yang karena seringnya dibuat lintasan akhirnya menjadi napa? Jalan. Ya, jadi itu contohnya. Jadi walhasil sini jangan sholat di tempatnya orang lain, di rumahnya orang lain tanpa ada seizin. Kecuali kalau orangnya itu memang orang yang mudah dan legowo, nggak masalah ya. Itu berarti haram tapi masih sah. Seperti halnya ada orang sholat pakai peci curian, itu sah tapi apa? Haram tapi sah. Pakai sholat pakai sarung colongan, orang colongan lah wis terlalu sholat pakai kedune konco sing gapate akur tanpa izin misalnya, kecuali kalau konco raket ya, konco kendel koncoku mesti oleh, nggak ada masalah. Tapi kalau di situ nggak ada izin, wong ya mesti serik. Nah ini berarti kalau kita pakai namanya sholatnya sah tapi haram karena memakai barangnya orang lain. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sholat jamaahnya haram juga tidak sah. Itu contohnya adalah sholat jamaah makmum, antara makmum dan imam ini tidak sama nazmu sholatihi. Jadi model sholate iki gak podo. Contohnya imame sholat napa niki janazah, makmume sholat duha misalnya, ya gak cocok. Wong sholat janazah itu gak ono ruku'e, lah sing sholat duha ono ruku'e misalnya. Berarti ini kalau dipaksakan berarti sholat jamaahnya yo gak sah, yo haram. Jadi karena memang tidak cocok. Contoh lagi, imam atau makmum, imamnya sholat apa namanya itu gerhana. Sholat gerhana itu berapa rukuknya? Rukuknya berapa sholat gerhana? 2, baik matahari maupun rembulan. Sujudnya berapa? 2. Berdirinya berapa? 2. Fatihahnya berapa? 2. Itu baru 1 rakaat ya. Lah orang ini sholat duha atau sholat yang lain dibuat jamaah, maka gak cocok ya, nanti gak cocok. Lah kalau gak cocok seperti ini berarti jamaah kalau dipaksakan berarti hukumnya tidak sah plus juga haram. Kira-kira begitu ya. Ini adalah 7 hukum mengenai jamaah yang sering kita lakukan itu. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Mungkin barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan 1 atau 2, silakan. Silakan maju. Monggo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanya riwayatnya zaman Nabi, Ustaz. Itu apakah Nabi itu selalu jadi imam atau pernah ini nunjuk sahabat jadi imam sedang Nabi makmum gitu? Sudah? Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu menjadi imam, kecuali beberapa uzur yang menjadikan Nabi tidak bisa hadir berangkat jamaah. Dalamnya Kanjeng Nabi itu kan dekat dengan Masjid Nabawi, tinggal lompat langsung masjid, ya, tinggal lompat langsung masjid. Itu dalamnya Kanjeng Nabi. Ya, kalau panjenengan di Raudhah itu, ya itu dalamnya Kanjeng Nabi. Yang di makamnya Kanjeng Nabi itu kan dalamnya Sayyidah Aisyah. Sekali keluar langsung Nabawi. Ya. Nah, Kanjeng Nabi itu pernah suatu kondisi karena beliau gerahnya Kanjeng Nabi ini yang pada akhirnya beliau wafat. Ya, beliau wafat. Itu kira-kira berapa hari ya? Jarak, kalau enggak salah, jarak antara 13 hari ya, 13 hari kira-kira jarak 13 hari ya, setelah beliau diracun oleh seorang perempuan Yahudi, kemudian beliau jatuh sakit dan pada akhirnya wafat. Jadi kita kembali ke riwayat ini. Kanjeng Nabi Muhammad karena saking sakitnya itu keras, Kanjeng Nabi menunjuk sahabat Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam, gitu ya. Akhirnya yang jadi imam adalah Abu Bakar. Yang pertama kali di tengah-tengah sholat Kanjeng Nabi kuat untuk bisa hadir, dan pada akhirnya Kanjeng Nabi ketika hadir, kemudian Abu Bakar mundur. Ya, mengetahui itu, singkat cerita ya, enggak usah panjang-panjang, akhirnya mundur, kemudian Nabi Muhammad yang maju menjadi imam. Kalau kita melihat ini malah unik kan? Berarti imam yang aslinya imam kemudian menjadi makmum. Terus yang jadi imam adalah orang baru yang tidak sejak awal ikut. Nah itu boleh sebenarnya, cuman ya nggak pernah kita melakukan itu. Ya, kita asing kan gitu ya. Sekali imam maju ya selesai gitu ya. Ya, jadi itu dulu karena memang kondisi di Mekah di Madinah kan enak. Jadi Kanjeng Nabi keluar langsung dekat lah. Sementara di Masjid Al Falah iki panggonane wombo adoh, lagi ape munggah ratakan wis keselen ya. Jadi kira-kira begitu ya. Kanjeng Nabi pernah menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam, tapi pada akhirnya Nabi tetap maju menjadi seorang imam, gitu ya. Cukup? Mekaten saking kula, mugi-mugi ada guna dan manfaatnya, dan semoga ini motivasi untuk pribadi saya dan khususnya pribadi saya, dan mungkin barangkali ini menjadi motivasi ke panjenengan untuk tetap giat jamaah. Jadikanlah hidup kita itu menunggu jamaah. Kegiatan yang lain itu ya, itu hanya sekedar mengisi luang hingga jamaah sholat itu tiba. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala